Halo semuanya, perkenalkan saya Alfred Matal dari program studi Teknik Informatika Universitas Palangkaraya dengan NIM 25301050300027. Oke, di sini saya akan menjelaskan responsi algoritma dan pemrograman 2 dengan asisten praktikum Bang Ferry Wahyudi. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam tugasnya. Di tugas 1, kita harus bisa menginputkan sebuah data dan melakukan sorting menggunakan ascending, descending, menggunakan algoritma divide and conquer, merge sort atau quick sort. Nah, lalu bisa melakukan proses searching. Lalu di sini bisa menggunakan linear search, binary search, dan jump search. Lalu di sini ada tugas 2, ada graph ya kawan-kawan. Jadi kita nih membuat algoritma Bellman-Ford di dalam kodenya. Jadi program ini bisa menginputkan not asal dan not tujuannya, lalu bisa mencari shortcut-nya ya kawan-kawan. Lalu di sini juga user bisa menampilkan semua jarak dari satu not asal ke not lain. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke besar ya kawan-kawan, ascending ya. Oke. Lalu di dalam tugas 3 membuat algoritma Rabin-Card di pemrograman ya kawan-kawan. Programnya ini harus bisa menginputkan sebuah teks utama kalimatnya ya kawan-kawan. Lalu menginputkan beberapa pattern sekaligus. Lalu menyimpan pattern dalam bentuk list array. Lalu melakukan pencarian semua pattern dalam teks. Di sini ada syarat khususnya. Oke, di sini user bisa menginputkan berapa jumlah yang ingin dicari ya kawan-kawan. Lalu program juga mampu mencari lebih dari satu pattern dalam satu proses ya kawan-kawan. Lalu menampilkan indeks ditemukannya dalam pattern. Lalu di sini ada main program. Ini kayak membuat menu aja ya kawan-kawan. Di sini ada program 1, program tugas 2, program tugas 3. Oke, supaya lebih jelas saya jelaskan di PPT-nya kawan-kawan ya. Oke, kita masuk ke fungsi quicksort kawan-kawan. Dia menerima array dan ascending di sini. Jadi di sini ada kondisi jika panjang array-nya ini kurang atau sama dengan 1, maka dia akan return R-nya kawan-kawan ya. Return array yang sekarang. Karena jika datanya 1, jadi tidak usah diurutkan lagi, tinggal dikembalikan aja kawan-kawan. Nah, kita masuk ke fungsi pengurutannya kawan-kawan ya, di bagian quicksort. Kita set dulu pivot sama dengan length array-nya dibagi 2. Jadi kita ambil panjang array dibagi 2 ya kawan-kawan. Jadi kita deklarasikan left-nya kosong dulu, middle kosong, dan right kosong. Di sini melakukan perulangan. For x in array, if x sama dengan pivot, maka dia akan ditambahkan ke dalam middle x-nya, ke dalam middle. Jika ascendingnya sama dengan true, kita mencari ascending. Jika x ini kurang dari pivot, maka bagian array left akan di-append x-nya kawan-kawan atau indeks berapa. Jika dia x ini lebih besar dari pivot, maka yang di-append adalah di array right kawan-kawan. Masukkan indeks x-nya ini. Kalau yang ini untuk descending ya kawan-kawan. X lebih besar dari pivot, maka left append. Jika X lebih kecil dari pivot, maka right append ya kawan-kawan. Oke, di sini ada return, sort, left, middle, dan right-nya kawan-kawan. Jadi digabungkan dari data dari array left, middle, dan right ini digabungkan menjadi satu array. Oke, di sini adalah contohnya visualisasi atau simulasinya ya. Kita ada data 49721. Jadi pivotnya sama dengan 7 karena kita lihat di sini ada berapa? Ada 5 ya. Berarti di sini ini indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dibagi 2 ya kan kawan. Jadi indeks 2 yang diambil. Jadi pivotnya sama dengan 7. Oke, sini kita lihat apakah 4 ini lebih kecil dari 7?
Kalau lebih kecil dia masuk ke left kawan-kawan. Kita cek lagi 9 apakah lebih kecil dari 7? Tidak, jadi dia masukkan ke right. Kita 7 lagi, berarti 7 ini sama dengan pivot di sini. Jika X sama dengan pivot, maka middle append. Jadi dia akan masuk ke array middle. Oke, 7 masuk middle, begitupun yang selanjutnya. Lalu digabungkan, iterasi 1 sudah selesai. Lanjut kita cari lagi sama pivotnya, sesuai pivot. Oke, di sini sudah. Jadi ini datanya kan belum terurut nih. Masih ada yang 4-nya belum, seharusnya 4 di sini dan 2 yang di sini. Nah, jadi diulang lagi. Kita masuk ke dalam iterasi ketiga. Jadi kita ambil pivotnya adalah 2 ya kawan-kawan. Apakah 1 ini lebih kecil dari 2? Tidak, masuk ke left dan selanjutnya. Lalu jika sudah ini digabung, kita dapatkan data yang sudah terurut 1, 2, 4, 7, dan 9. Mungkin seperti itu penjelasan dari quicksort. Kita lanjut ke merge sort kawan-kawan. Jadi kita sama kayak tadi, jika dia kurang atau sama dengan 1, dia akan mengembalikan arraynya. Kita set mid, kita cari tengah dulu. Panjang array dibagi 2. Oke, di sini ada left half, jadi kita akan mengambil setengah data dari data full di bagian kirinya kawan-kawan. Yang ini, kalau di data ini 4972, kita akan mengambil ini. Dan right half sama juga, kita akan mengambilkan setengah dari data full bagian kanan. Ini adalah bagian kanan 1863. Oke, jadi kita akan return merge left half, right half, dan ascending. Lalu kita masuk ke fungsi merge-nya, left right ascending, dia menerima left, right, dan ascending-nya. Result kita set kosong dulu, IJ juga kosong. Oke, di sini ada looping while dia akan berjalan selama I ini kurang dari len left dan J ini kurang dari len right. Dia akan melakukan kode di bawah ini. Jika ascending, oke, di sini jika kita mencari ascending, di sini ada condition bernilai boolean sama dengan left I kurang dari right J, maka dia set conditionnya sama dengan true. Jika tidak, itu condition left I lebih besar dari right J, kita set conditionnya bernilai true. Oke, di sini if condition, jika conditionnya true ya kawan-kawan, kita akan append di array result left I ya kawan-kawan. Jika tidak, kita akan append di array result right J. Jika condition tadi kita I-nya kita tambah 1, jika conditionnya false, kita J yang ditambah 1. Oke, seperti ini contohnya atau simulasinya. Kita bagi 2, lalu kita bagi 2 lagi, lalu kita bagi lagi. Jadi ini adalah fungsi yang merge sort. Oke, dia akan membagi-bagi terus seperti pohon. Ini adalah tugas dari fungsi merge sort ini. Lalu kita masuk ke kerjanya dari fungsi merge ini. Jadi kita lihat di sini index dia akan berjalan terus sampai akhir. Kita set juga left dan right-nya. Kita akan cek apakah left ini kurang dari right. Jika iya, kondisinya true, kita masukkan di kiri dan right-nya kita masukkan di kanan. Kita cek lagi yang ini. Jadi 2 ini lebih kecil dari 7, maka yang dimasukkan adalah 2 yang right-nya dan 7 masuk lagi. Yang sebelah sini 1 ini apakah lebih kecil daripada 8? Jika lebih kecil, maka 1 akan dimasukkan duluan.
dan 8 selanjutnya. Lalu apakah 6 ini kurang dari 3? Tidak ya, jadi 3 yang dimasukkan duluan dan 6 selanjutnya. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Oke, di sini kita akan membandingkan antara left dan right-nya. Di indeks 0, kita lihat apakah left-nya kurang dari R. Apakah 4 ini kurang dari 2? Tidak. Jadi yang masuk adalah yang right, kan? Dan di sini kan jika right ke pen, jadi J-nya +1. Jadi right-nya naik dan akan membandingkan 7 dengan 4 tadi. 7 dan 4 apakah kurang dari 7? Iya, jadi yang left-nya di pen ya kawan-kawan. Ini adalah dari left. Jadi left-nya akan naik +1. Tuh. Dicek terus sampai akhir. Oke, seperti itu. Oke, sama juga ini dia akan membandingkan left-nya adalah 2 dan right-nya adalah 1. 2 ini apakah kurang dari 1? Tidak ya, jadi right yang dimasukkan. Dan J +1. Jadi R-nya ini naik. Lalu dibandingkan lagi, L-nya kan naik menjadi di 4 ya. Apakah 4 nih kurang dari 3? Tidak, jadi yang dimasukkan adalah 3. Dan sampai selanjutnya. Oke, datanya sudah terurut ya kawan-kawan. Itu adalah cara kerja merge sort. Kita masuk ke fungsi linear search. Jadi kodenya ini cukup singkat. Intinya linear search ini mencari satu-satu semua data di dalam array. Jadi dia cocokkan satu persatu. Oke, di sini ada menerima array dan targetnya. Jadi looping for i in range len array. If array i sama dengan target, jadi kita akan mengembalikan i ini. I ini adalah indeks dari data yang sudah ditemukan. Contohnya seperti ini, target kita akan mencari 0. Kita cek 4 tidak sama dengan 4 ini tidak sama dengan 0. Jadi dia naik. 3 ini tidak sama dengan 0, naik. 6 tidak sama dengan 0, naik. Dan jika target sudah sama, jadi dia akan di return indeks dari 0-nya ini, yaitu indeks 3. Lalu kita masuk ke binary search. Oke, di sini fungsinya menerima array dan target juga. Kita set low jadi 0 dan high-nya jadi panjang array dikurang 1. Nah, di sini ada pengulangan while selama low ini kurang atau sama dengan high, maka dia melakukan kode di bawah ini. Kita set mid-nya ini low plus height bagi 2. Jadi kita mencari tengah-tengahnya. If array mid-nya ini sama dengan target, dia akan mengembalikan mid-nya. Oke, jika array mid kurang dari target, kita set low sama dengan mid plus 1. Jika array mid-nya ini lebih dari target, maka kita set high-nya sama dengan mid min 1. Oke, seperti ini simulasinya ya. Kita punya data 3, 11, 19, 25, 34, 46, 52, 81. Sini ada 8 data ya. Kita set low-nya adalah di indeks 0. Ini low-nya di indeks 0. Lalu high-nya di panjang array plus 1. Mid-nya di tengah. Oke, mencari mid adalah di sini low plus height bagi 2. Low-nya adalah 0 dan high-nya adalah 7. Jadi 7 dibagi 2 adalah 3,5. Jadi yang kita chopping aja menjadi 3. Berarti di indeks 3 mid-nya adalah 25. Dan kita mencari targetnya adalah 52. Kita cek di sini. Kita cek apakah mid ini kurang dari 52. Ya, mid ini kurang dari 52 ya. Jadi kita set di sini low mid plus 1. Jadi low-nya naik menjadi 34. Mid-nya kan 25 plus 1 menjadi array di setelahnya. Jadi low-nya ada di sini ya kawan-kawan. Dan yang sebelah kiri kita abaikan, tinggal yang sebelah kanannya aja. Lalu kita ulang lagi 46 ya mid-nya. Lalu kita cek apakah 46 ini kurang dari 52. Jika kurang, dia set lagi low-nya ini adalah
mid plus 1. Jadi di sini ya. Jadi sekarang low-nya adalah di sini. Oke, seperti ini. Nah, dari 52 adalah low, dan kita cari lagi mid-nya. Low tambah high, low-nya kan adalah 0 dan high-nya adalah 1. 1 dibagi 2 adalah 0,5, jadi kita ambil 0, jadi mid-nya adalah di indeks 0 juga. Jadi mid-nya adalah 52. Mid sama dengan target, jadi di return mid-nya. Oke, kita masuk ke jump search. Jump search ini sama dengan linear search, hanya dia akan lebih cepat karena dia melakukan lompat ya kawan-kawan sesuai stepnya. Kita menggunakan import math karena kita menggunakan fungsi matematika. Def jump search menerima array dan target. Kita set dulu n ini sama dengan panjang array-nya. Kita stepnya ini kita set adalah akar dari n ini step. Pref-nya sama dengan 0. Selama stepnya ini kurang dari target, dia akan melakukan fungsi di bawah ini. Oke, kita akan jelaskan ini. Min ini adalah fungsi untuk mencari yang lebih kecil antara step dan n. Jika stepnya lebih besar dari n, jadi kita ambil n-nya aja ini. Jadi dia nggak keluar dari jalur array-nya dan di min 1. Seperti itu. Nah, jika stepnya ini kurang dari target, maka kita set pref-nya sama dengan step yang sekarang. Oke, stepnya di sini kita tambah dengan akar n tadi. Oke, jika pref ini lebih besar dari n, maka dia akan mengembalikan min 1. Jadi datanya tidak ada. Di sini ada lagi. Jika sudah melakukan perulangan ini, dia akan melakukan perulangan yang bawahnya. For i in range pref min step n, ini ada kayak tadi juga, mencari agar tidak keluar batas. Jadi if array i sama dengan target, return i. Oke, seperti yang kalian lihat ini sama dengan fungsi linear search tadi ya kawan-kawan. Jadi dia akan mencari di antara pref dan step. Oke, kita coba aja simulasi biar lebih paham ya. Jadi step ini adalah akar dari n, kita lihat. Oke, stepnya adalah akar 8 karena panjang array-nya adalah 8 ya. Akar 8 adalah 2,82. Kita chopping aja, kita ambil 2. Jadi lompatannya adalah 2 indeks ya kawan-kawan. Oke, di sini kita jelaskan, kita set pref-nya sama dengan 0 ya, di indeks 0, dan stepnya adalah 2 tadi. Oke, kita di sini cek apakah stepnya ini kurang dari target. Jika kurang, kita akan set previousnya sama dengan step yang sekarang ini. Lalu stepnya ditambah dengan 2 ini. Jadinya seperti ini. Nah, apakah stepnya ini masih kurang dari target? 34 ini kurang dari 46. Jika ya, dia akan maju lagi kawan-kawan. Nah, oke, dia sudah menyelesaikan perulangan ini karena stepnya ini sudah lebih dari target. Jadi dia menggunakan perulangan yang di bawahnya lagi. Dia mencek satu-satu mulai dari pref sampai step yang sekarang. Kita lihat apakah 34 ini sama dengan target? Tidak. Maka kita lanjut. Apakah 46 ini sama dengan target? Ya. Jadi di return indeks yang sekarang. Oke, di sini ada fungsi main, datanya kita set dulu sama dengan array kosong. Lalu ada looping while true agar dia menampilkan terus sebelum user menginputkan keluar ya. Jadi di sini ada inputan, masukkan menu. Jika menu sama dengan 1, inputan, masukkan data, pisahkan dengan spasi. Jadi kita masukkan ke variable raw input. Jadi kita set data sama dengan kita ambil dari inputan yang tadi, dipisahkan dengan spasi, di split. Jadi kita print data berhasil disimpan. Kita tampilkan datanya. Jadi di sini value error, kita tampilkan error jika dia masukkan selain angka. Jika dia memilih menu 2, menu 2 adalah sort data dalam quick sort. If not data, print data kosong jika nggak ada datanya. Jadi kita set ascending sama dengan quick sort, data ascending sama dengan true. Descendingnya quick sort, data sama dengan ascending sama dengan false, karena dia mencari descendingnya. Kita print data awal sama dengan data,
Kita print juga hasil quicksort sama dengan ascending, print descending sama dengan array descendingnya tadi. Lalu di sini ada elif menu 3 jika pengguna memilih menu 3 ya. Kita set ascending sama dengan merge source data, ascending sama dengan true, descendingnya merge source data sama dengan ascending sama dengan false. Jadi kita print data awal sama dengan data, print hasil merge sort, kita print ascending sama dengan array ascending dan descending sama dengan array descendingnya tadi. Nah, jika sini elif menu in 4, 5, 6, kita set target, kita cari inputnya, cari angka. Jadi yang telah masuk akan masuk ke variabel target. Jika menunya nggak sama dengan 4, kita melakukan pengurutan data, merge sort ya. Kita masukkan ke data sorted. Karena menu 4 adalah linear search. Dia mencek satu-satu. Jadi nggak butuh data yang terurut. Jadi data sorted sama dengan merge source data. Jadi print mengurutkan data otomatis untuk pencarian. Kasih array data sortednya. Tapi jika menu 4 kita print langsung datanya. Di sini if menu sama dengan 4, kita lakukan linear search data target. 5 binary search data sorted target. Jika 6 jump search data sorted target. Karena binary search dan jump search ini menggunakan data yang sudah diurutkan. Jika range-nya ini nggak sama dengan min 1, jadi kita print data target ditemukan di indeks range-nya. Jika tidak, kita print data tidak ditemukan. Jika kita pilih 7, program akan selesai. Ayo kita coba ya. Kita masukkan data 1, kita masukkan datanya 5, spasi 6, spasi 8, spasi 3, spasi 4, spasi 1, spasi 0, spasi 9. Kita enter. Data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita pencet sort data, quick sort. Kita pencet 2. Oke, di sini data awal sama dengan ini, sending sudah pas ya. Dan descending juga sudah pas. Lalu kita coba yang merge source ya. 3, enter. Sama juga hasilnya sudah terurut. Oke, lalu kita search data menggunakan linear search 4, terpilih. Cari angka, kita mau mencari angka 9. Enter. Data 9 ditemukan di indeks ke-7. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, benar ya. Lalu kita coba yang binary search, kita pilih 5. Kita akan mencari angka 4 ya. Enter. Data 4 ditemukan di indeks ke-3. Oke, betul. Data sorted, angka 4 berada di indeks ke-3. Oke. Kita coba yang jump search lagi ya. Pilih 6. Kita coba cari angka 4 lagi. Apakah sama? Sama juga ya. Data 4 ditemukan di indeks ke-3. Oke, sekarang kita masuk ke tugas 2. Oke, di tugas 2 di sini ada import math untuk kita menggunakan fungsi matematika. Di sini ada class group yang di dalamnya ada terdapat fungsi-fungsi. Pertama ada fungsi init, inisialisasinya. Kita set self v sama dengan vertex. Jadi kita di sini tempat menyimpan vertexnya atau node-nya kawan-kawan. Lalu di sini ada self group, kita set dulu menjadi array kosong. Di sini ada fungsi add edge. Jadi kita akan menyimpan di self graph ini, kita append UVW-nya. U ini adalah node asal, V ini adalah node tujuan, dan W ini adalah weight atau bobotnya ya. Lalu di sini kita melakukan fungsi Bellman-Ford yang menerima source ya. Distance kita set semuanya menjadi infinity di dalam node-nya, self V-nya. Seperti yang kita tahu, di Bellman-Ford ini kita inisialisasi semua vertex sama dengan infinity dulu. Selain node asal, source-nya kita set 0. Jadi di sini ada perulangan for i in range. Jadi banyak vertex-nya dikurangi dengan 1. Jadi kan vertex-nya kita ada 7 tadi dalam soal. Dikurang 1, jadi kita melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Jadi kita di dalamnya ada for lagi, jadi ini adalah nested looping ya. For u, v, w, in self graph kita cek satu-satu u, v, w-nya. If distance u-nya ini nggak sama dengan infinity, dan distance u plus w ini kurang dari distance v, maka kita set, kita update v-nya ini sama dengan distance u plus w. Ini adalah bagian relaxing-nya ya di dalam Bellman-Ford. Jadi di sini melakukan fungsi lagi, kita cek lagi
sebagai iterasi ketujuh gitu misalnya. Jadi ini sudah, yang di atasnya kita cek selama 6 kali, kita cek lagi di sini. Jika yang ini masih bisa, berarti di dalamnya ada terdeteksi negatif cycle. Jadi fungsinya ini hanya untuk mendeteksi apakah terdapat negatif cycle di dalam grafnya. Jadi kita print peringatan terdeteksi negatif cycle pada graf. Lalu kita break. Lalu di sini ada untuk mencari di mana jalur yang bermasalahnya. If distance U nggak sama dengan float infinity dan distance U plus W kurang dari distance V, seperti sama kayak yang di atasnya juga. Jadi kita print jalur bermasalah ditemukan pada relasi U ke V dengan bobot W-nya. Lalu kita return distance-nya. Di sini ada main programnya. Jadi kita set nodes sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Lalu variable G kita isi dengan nodes. Lalu variable H kita isi dengan H-nya yang ada di grafnya tadi. A ini adalah node asal, G ini adalah node tujuan, dan 2 ini adalah bobotnya. Lalu di sini melakukan fungsi add-h. Kita menggunakan looping UVW in adds. Kita set di G, di variable G-nya kita masukkan fungsi add-h. UVW-nya kita masukkan ke dalam G-nya ini, variable G. Jadi while true, perulangan while true di sini ini untuk menampilkan menu saja ya. Lalu kita di sini melakukan input, pilih menu 1, 2 atau 3. Kita masukkan ke variable pilihan. Jika pilihannya sama dengan 1, maka dia akan mengset masukkan node asal, lalu kita masukkan ke variable asal. Lalu masukkan node tujuan, kita masukkan ke variable tujuan. Jadi kita melakukan if lagi sini. Jika asal ini berada dalam nodes dan tujuan juga berada dalam nodes, jadi kita set hasilnya sama dengan dari variable G yang tadi, yang ini nodes-nodesnya. Kita menggunakan fungsi Bellman for dengan memasukkan asal. Jika hasil yang sudah ditemukan, jaraknya kita set sama dengan hasil tujuannya. Jadi kita print hasil jarak terpendek asal ke tujuan adalah jarak. Jarakannya terdapat dari jarak yang ini, variabel jarak yang berisi hasil tujuannya ini. Selain dari itu, kita print node tidak terdaftar. Jika pilihannya adalah 2, oke di sini ada inputan, masukkan node asal, kita masukkan ke variabel asal. Jika asal ini ada di nodes, jadi kita set hasilnya sama dengan Bellman for tadi, kita masukkan asalnya. Jika sudah terdapat hasilnya, kita sorted hasilnya sama dengan sorted hasilnya tadi sesuai dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di sini ada K sama dengan lambda X. Jadi dia ini akan mengurutkan berdasarkan hasil. Oke, kita print jarak dari node asal terurut terkecil ke terbesar. Jadi kita melakukan looping untuk menampilkan satu persatu. For node this in sorted hasil, kita set val sama dengan infinity. If this sama dengan float infinity, else this. Lalu kita print ke node sama dengan node-nya. Semua node kita melakukan looping, menampilkannya, dan val. Jika tidak ada, node tidak terdaftar. Oke, di sini terdapat visualisasinya ya. Jadi kita akan cek semua edge-nya ini sebagai iterasi pertama. Kita mulai dari A ke G sama dengan 2. Lalu D sama dengan 3 kita masukkan. A ke F sama dengan min 8. B ke A kita belum ada apa-apa karena masih infinity. Lalu C ke B juga masih dengan infinity. D ke B ini ada 4. 3 ditambah 4 berhasilnya adalah 7. Kita masukkan di B 7. D ke E adalah 6. Dari D ke 3 ditambah 6 sama dengan 9. Lalu selanjutnya hingga iterasi 1 berhasil. Lalu itu akan dilakukan terus. Ini iterasi ke-1, lalu ini iterasi keduanya. Iterasi kedua ini sama dengan iterasi pertama tadi. Dicek semua edge-nya. Terus sampai iterasi ke-6. Oke, kita lihat di sini terus berkurang ya kawan-kawan. 8, 10, min 12, min 14. Berarti kita tahu di sini ada negative cycle ya. Kita coba aja di programnya. Cari jalur terpendek. Kita set 1, enter. Node asalnya adalah A. Kita mau pergi ke F misalnya. Nah,
Jadi di sini melakukan peringatan terjadi negative cycle. Jalur bermasalah ditemukan pada relasi AF sama dengan min 8. Jalur bermasalah ditemukan pada relasi B A dengan bobot 11. Jalur bermasalah ditemukan pada relasi B ketiga dengan bobot 2. Tapi dia tetap menampilkan hasil yang sekarang. Jadi ini hanya hasil pada jika dia berhenti di iterasi ke-6. Jika dia tidak berhenti di iterasi ke-6, dia akan terus berkurang. Hasilnya ini bukan jalur terpendeknya. Karena di dalam graf yang diberikan, dia terdapat negative cycle pada BE dan E-nya. Nah, kita coba urutkan data ya. 2, enter. Not asalnya adalah A, misalkan. Peringatan terjadi negative cycle sama seperti tadi. Dia tetap mengurutkan dulu. Jadi ke node B ini sama dengan min 14, ke node E sama dengan min 10, dan seterusnya sampai node G sama dengan 1. Kita cek di yang tadi. Oke, lihat bawahnya. Sama ya, sama dengan yang ini. Hasil yang ini. Jadi itu mungkin untuk penjelasan algoritma Bellman-Ford di dalam Python. Oke, kita masuk ke tugas 3. Oke, di sana fungsi Rabin-Karp menerima teks dan pattern. Kita set n-nya ini sama dengan panjang dari teks dan m-nya adalah panjang dari patternnya. Patternnya adalah string yang ingin kita cari. Kita deklarasikan array index ditemukan sama dengan array kosong dulu. Jika m ini lebih besar dari n, kita return index ditemukan karena dia lebih besar. Jadi apa yang dicari gitu. Oke, di sini ada hash pattern. Di sini ada ord char. Ini fungsinya adalah mengambil nilai unik dari setiap karakter. Jadi nilai ASCII-nya ya kawan-kawan. Jadi for char in pattern. Jadi di text pattern ini akan diambil nilai uniknya di setiap karakter lalu ditambahkan masuk di variable hash pattern. Lalu di sini ada kita mengambil nilai unik dari teks i indeks perulangannya di range m ya. Di range m karena kita menyesuaikan di teks panjangnya sesuai dengan pattern yang dicari. Lalu jadi nilainya tadi di sum, nilai uniknya tadi ditambahkan, lalu dimasukkan ke variabel hash jendela ya. Lalu di sini melakukan perulangan for i in range n min m plus 1. Jadi panjang teks dikurang oleh m plus 1. Karena kita melihat di mana kita akan mencarinya. Jika hash jendela sama dengan hash pattern, kita cek lagi nih. Apakah teks di antara i dan i plus m ini sama dengan patternnya? Dicek satu-satu lagi. Jika ya, jadi kita masukkan nilai indeksnya ke dalam array indeks ditemukan ya. Oke, di sini ada pengecekan. Jika i ini kurang dari n min m, maka kita perbarui hash jendelanya menjadi hash jendela min kode unik dari teks di indeks sekarang ditambah indeks sekarang plus m. Jadi diperbarui di bagian variabel hash jendelanya. Lalu return indeks ditemukan. Di sini ada main programnya, meminta masukkan teks, masuk ke dalam variabel teks, masukkan jumlah pattern dan masuk ke dalam variabel jumlah pattern. Oke, di sini kita cek jika selain dari integer dia akan memprint error masukkan angka bulat. Kita return. Oke, lalu di sini ada list pattern, kita deklarasikan sebagai array kosong. For i in range jumlah pattern, jadi kita memasukkan pattern-patternnya. Oke, di sini ada input pattern i plus 1, lalu dimasukkan ke dalam variabel p. P-nya kita masukkan ke dalam array list pattern. Lalu di sini for i pattern enumerate list pattern. Jadi enumerate ini adalah mengambil isi dari list pattern ini beserta indeksnya. Jadi kita set hasil sama dengan kita panggil fungsi Rabin-Karp tadi, masukkan teks dan patternnya. Oke, jika hasilnya sudah ditemukan, kita set string indeksnya. Dari array hasil tadi, kita ubah menjadi string. Lalu kita join menggunakan koma dan spasi ya ini. Lalu kita print pattern plus i ditemukan pada indeks. Kita panggil star indexnya tadi. Oke, kalau tidak ada, kita print pattern i plus 1 tidak ditemukan di dalam teks. Di sini kita akan mencoba
Masukkan teks, kita akan masukkan teks saya ingin pergi ke pasar ya. Masukkan symbol pattern, kita akan mencari 2. Jadi di sini kita bisa mencari multi pattern ya kawan-kawan. Kita akan mencari sa, dan pattern kedua kita akan mencari per. Kita enter. Pattern 1 ditemukan pada indeks 0 dan 22. Jadi di sini ada sa ya. Lalu yang kedua juga ditemukan pada indeks ke-22 di sa di sini. Lalu pattern 2 ditemukan pada indeks 11. Ini 11. Oke, di sini adalah visualisasinya ya. Kita akan mencari di teks saya pergi ke pasar. Patternnya yang mau kita cari adalah kata iya ya kawan-kawan. Jadi panjang patternnya adalah 2. Jadi ini adalah tabel huruf ASCII dengan alfabet kapital ya. A65 dan sampai Z90. Dan spasi, nilai spasi itu adalah 32. Lalu kita lihat di sini hash pattern iya-nya ini. Yaitu Y adalah 89 ditambah 65 A65 adalah 154. Jadi targetnya yang kita mau cari adalah 154 ya. Kita cocokkan apakah 154 ini sama dengan hash jendela 148? Tidak ya. Jadi kita lanjut. Apakah 154 ini sama dengan hash patternnya? Ya, sama. Tapi kita cek lagi di sini, kita lihat if text di dalam yang kita bulatkan ini apakah sama dengan kata patternnya? Tidak sama ya. Jadi dia lanjut. Nah, di sini hash jendelanya sama dengan 154 sama dengan hash pattern. Kita lihat apakah teksnya sama dengan kata patternnya? Ya, sama. Jadi kita masukkan indeks ya ini ke dalam array indeks ditemukan. Y berada di indeks kedua. Jadi kita masukkan 2 di dalam array indeks ditemukan seperti ini. Oke, dia akan berlanjut terus sampai dia sama dengan hash patternnya. Nah, ini sama. Tapi dicek dulu apakah teksnya sama dengan kata patternnya. Tidak. AY ini tidak sama dengan YA. Jadi lanjut. Ini lagi. Match ya kawan-kawan. 154 dan hash patternnya juga 154. Apakah sama kata-katanya atau teksnya? Ya, sama. Jadi kita masukkan indeks dari kata ya-nya ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 dimasukkan ke dalam array indeks ditemukan dengan dipisahkan oleh koma dan spasi. Oke, kita cek lagi berjalan. Sudah habis sampai sini. Mungkin seperti itu saja visualisasinya. Semoga mudah dipahami. Oke, kita masuk ke dalam program main menunya. Jadi di sini kita akan menampilkan menu-menu mulai dari program tugas 1, program tugas 2, dan program tugas 3. Dan kita import semua file-file tugasnya. Lalu jika memilih satu, kita masukkan tugas 1 main. Dan pilihan 2, tugas 2 main. 3, tugas 3 main. Jika kita pilih 4, keluar dari program, terima kasih, kita break langsung. Jika pilihannya tidak ada selain 1, 2, 3, 4, lalu dia print, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Kita coba pilih 1, dia langsung pergi ke menu tugas 1. Kita keluar, kita pencet 7, dia langsung balik ke main menu. Kita pilih program 2, oke, dia menampilkan algoritma Bellman-Ford tadi. Lalu kita keluar lagi ke main menu. Lalu kita pilih lagi program tugas 3. Dia masuk ke RabbinCap. Oke, untuk 4, memperhatikan program. Mungkin sampai sini saja penjelasan responsi praktikum algoritma dan pemrograman 2 oleh saya Alfred Matal. Saya ucapkan terima kasih.